Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Febriana. Saya dari kelas manajemen B, nomor NIM B11210068. Pengertian hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi, mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat. Ada 3 tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wirjono Projodikoro, mewujudkan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Van Apeldoorn, yaitu mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai. Yang ketiga, menurut Gustav Radbut, yaitu ada 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kapasitas hukum. Klasifikasi hukum berdasarkan isinya ada 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain, meliputi hukum perdata, hukum bisnis atau dagang. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hubungan antar negara dengan warga negaranya, meliputi hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Selain pengertian hukum, ada pula pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha agar terapan keadaan perekonomian yang tertib dan lancar. Klasifikasi kegiatan bisnis ada 3, yaitu kegiatan perdagangan, kegiatan industri, dan kegiatan jasa. Masing-masing kegiatan tersebut memiliki pengertian dan contoh. Yang pertama, pengertian kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik dalam maupun luar negeri. Contoh, agen, grosir, toko, dan swalayan. Pengertian kegiatan industri. Pengertian kegiatan industri yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh, industri pabrik dan pertanian. Pengertian kegiatan jasa. Kegiatan jasa yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun oleh suatu badan. Contoh, jasa laundry, persewaan, dan asuransi. Saya akan menjelaskan contoh dari gambar yang diputar di PPT. Bisnis jual beli di bioskop SX1 yaitu menjual sebuah makanan dan souvenir. Bisnis jasa di bioskop XX1 yaitu menyediakan jasa untuk kita menonton. Sumber hukum ada 6, yaitu perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim sifatnya mengatur kasus yang sama. Perjanjian, traktat, doktrin. Badan usaha yang akan saya dirikan yaitu koperasi. Alasan saya memilih koperasi yaitu usaha koperasi sangat cocok dengan usaha rakyat Indonesia karena koperasi menganut sistem usaha kerakyatan yang mampu membantu dalam berbagai usaha rakyat. Juga menganut sistem kekeluargaan. Badan usaha koperasi bergerak di bidang jasa. Dasar hukum koperasi yaitu UU nomor 17 tahun 2012 tentang perkooperasian. Cara pendiriannya yaitu akta pendirian otentik, pengesahan akta oleh Menteri Koperasi untuk memperoleh status badan hukum koperasi. Selanjutnya akan diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Kepemilikan modal meliputi modal sendiri, simpanan pokok, simpanan wajib dana, cadangan, dan hibah. Modal pinjaman meliputi pinjaman anggota, pinjaman koperasi lain, pinjaman bank. Struktur organisasinya yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer. Koperasi bertanggung jawab atas anggota selaku pemilik, terbatas pada kontribusi simpanannya. Pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan 2 alasan, yaitu karena para anggota menghendaki pembubaran. Yang kedua, karena keputusan.